Halo semuanya, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyelami tema yang sangat penting dan relevan, yaitu tentang gambaran kontekstual identitas manusia Indonesia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering mendengar istilah identitas kan? Tetapi apa sih sebenarnya identitas kita sebagai bangsa Indonesia? Dan mengapa hal ini sangat penting untuk dipahami, terutama dalam konteks keberagaman yang kita miliki? Mari kita telusuri bersama kekayaan identitas bangsa kita, nilai-nilai yang mendasarinya, serta bagaimana ini menjadi kekuatan kita dalam menghadapi tantangan global. Nah, Indonesia adalah negeri dengan semboyan yang sangat kuat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, meskipun kita berbeda-beda, baik dari segi budaya, suku, agama, maupun bahasanya, kita tetap satu sebagai bangsa. Identitas manusia Indonesia tidak hanya terbentuk oleh keberagaman ini, tetapi juga dipersatukan oleh nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai seperti persatuan, toleransi, dan juga gotong royong menjadi pedoman hidup yang menyatukan kita menjadi keberagaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Selanjutnya, identitas inilah yang akhirnya menjadi cerminan siapa kita sebagai bangsa, fondasi yang mempersatukan perbedaan, serta warisan yang harus kita jaga. Selanjutnya, apa saja sih nilai-nilai utama yang membentuk identitas manusia Indonesia? Nah, ada 3 nilai penting nih yang sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat kita. Yang pertama, toleransi. Di Indonesia, toleransi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Di banyak daerah, masyarakat dari agama yang berbeda saling membantu dalam merayakan hari raya mereka. Ini menunjukkan bagaimana kita menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman. Yang kedua, ada gotong royong. Semangat kebersamaan ini terlihat dalam tradisi seperti membangun rumah bersama, membersihkan lingkungan, serta membantu tetangga yang membutuhkan. Melalui nilai ini, kita bisa mencerminkan solidaritas dan juga rasa persaudaraan yang kuat. Dan yang ketiga adalah cinta tanah air, yaitu masyarakat Indonesia memiliki kecintaan yang mendalam terhadap budaya dan tradisi mereka. Upaya melestarikan seni tradisional, adat istiadat, dan bahasa daerah menunjukkan betapa berharganya warisan budaya kita. Nah, kemudian kita lanjut ke pentingnya identitas dalam pendidikan. Mengapa identitas manusia Indonesia penting dalam pendidikan? Karena pendidikan adalah kunci untuk menanamkan nilai-nilai ini sejak dini. Yang pertama yaitu untuk pembentukan karakter bangsa. Melalui pendidikan berbasis identitas dapat membantu mencetak generasi muda yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Ini meliputi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan juga kedisiplinan. Yang kedua, melestarikan budaya bangsa. Nah, dengan mengajarkan seni dan tradisional lokal di sekolah, kita bisa memastikan bahwa warisan budaya tidak hanya dikenang, tetapi juga diteruskan kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai luhur, tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademis, tetapi juga memiliki empati, jiwa sosial, dan kemampuan kolaborasi yang tinggi. Yang keempat dan terakhir yaitu membangun masyarakat adil dan sejahtera. Nah, melalui pendidikan yang berbasis nilai-nilai seperti keadilan sosial dan juga gotong royong, bisa mempersiapkan generasi muda kita untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Lalu kita lanjutkan ke implementasi identitas dalam pendidikan. Lalu bagaimana nilai-nilai identitas ini diimplementasikan dalam sebuah pendidikan? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan.
yaitu dengan integrasi nilai-nilai luhur ke dalam kurikulum. Contohnya dalam mata pelajaran seni yang mengajarkan tari tradisional atau program muatan lokal yang memperkenalkan kearifan lokal seperti silat Minangkabau ataupun alat musik gamelan. Yang kedua, melalui pembelajaran aktif dengan pendekatan seperti diskusi kelompok, proyek berbasis budaya lokal, dan juga studi kasus, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mereka dapat mempraktikkan nilai-nilai seperti kerjasama dan juga tanggung jawab. Kemudian, ada peran guru sebagai teladan. Di sini guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi contoh nyata dari nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan juga toleransi. Yang terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan sosial, organisasi siswa atau lomba budaya, siswa dapat mengembangkan empati dan apresiasi terhadap keberagaman bangsa. Selanjutnya, tantangan dan relevansi. Sebenarnya, identitas manusia Indonesia juga menghadapi tantangannya loh. Dan di era globalisasi, pengaruh budaya asing dapat mempengaruhi nilai-nilai lokal kita. Tetapi dengan pendidikan yang berlandaskan identitas bangsa, kita dapat memastikan generasi muda tetap bangga dengan akar budaya mereka. Identitas ini bukanlah sebagai sebuah beban untuk kita, melainkan kekuatan yang membuat kita menjadi unik dan spesial di dunia. Baiklah, kita lanjut ke contoh implementasi yang secara konkret. Contoh nyata dari implementasi nilai-nilai ini meliputi yang pertama, Hari Kebudayaan di sekolah, di mana siswa menampilkan tradisi mereka seperti tarian daerah atau pameran seni lokal. Yang kedua, dengan program Green School yang mengajarkan siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan seperti daur ulang sampah ataupun menanam pohon. Yang ketiga, dengan proyek penelitian budaya lokal, seperti menelusuri sejarah dan juga tradisi di desa asal siswa yang bisa memperkuat rasa cinta tanah air mereka. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di bagian penutup. Sebagai penutup kita untuk bagian ini, identitas manusia Indonesia adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Keberagaman yang kita miliki adalah kekuatan, dan nilai-nilai luhur yang kita warisi adalah pedoman untuk menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan penting dalam menjaga nilai-nilai ini tetap relevan dan membentuk generasi muda yang bangga akan identitas mereka. Mari kita terus menjaga dan mengembangkan identitas ini agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang bermartabat, harmonis, dan berdaya saing di kancah global. Baik semuanya, terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan sampai ketemu lagi di pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih.